menentukan masa depan. Hari pembagian rapor. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hasilnya juga ya sama saja. Matematika 79, fisika 77, kimia 78, bahasa Inggris 78, seni budaya 97. Lucu ya, nilai yang paling tinggi justru di mata pelajaran yang paling sering dianggap gak penting. Tiap kali aku bilang nilai seniku bagus, tanggapan keluarga ya cuma, oh ya, bagus, tapi berapa matematika kamu? Kalau gak bisa ngitung, besok mau kerja jadi apa? Dan bapak paling sering bilang, jadi anak jangan pemalas, seni itu cuma hobi, cuma mainan. Tapi aku bukan males, Pak. Aku ini cuma beda. Di rumahku, angka-angka itu bukan cuma nilai. Mereka adalah ukuran cinta, ya, ukuran cinta. Keluargaku itu keluarga akademisi garis keras. Gak akan ada kata cukup kalau gak jadi juara. Rapor harus selalu penuh dengan angka 8 atau 9. Bapakku seorang insinyur lulusan luar negeri. Ibu guru matematika. Kakak dulunya selalu juara umum. Sekarang kuliah di jurusan hukum, sudah semester akhir. Satu-satunya harapan yang melenceng, ya aku. Aku pernah berpikir, mungkin aku anak yang tertukar. Mereka bicara rumus, aku mendengar nada. Mereka menghitung presentase, aku sibuk menata warna. Mereka membaca jurnal, aku membaca ekspresi wajah orang-orang di jalan. Aku ingat, waktu SD, aku pernah ikut lomba menggambar poster Hari Kartini. Juara 1 tingkat kabupaten. Puluhan anak ikut, tapi aku yang menang. Kupikir aku akan dipeluk, dibilang pintar, tapi apa yang aku dapat? Oh, bagus, tapi jangan lupa belajar ya. Itu kan cuma gambar. Cuma gambar. Sejak saat itu, ku simpan semua lukisanku diam-diam. Ku pasang di belakang pintu kamar, di balik lemari, tempat yang bapak dan ibu tidak akan pernah melihat. Tiap malam, aku melukis, bukan hanya dengan cat, tapi juga dengan perasaan. Saat semua terlelap, kuasku menari dalam diam. Saat air mata tak bisa keluar, kanvaslah yang menangis untukku.
Tapi tetap aku disebut sebagai anak gagal karena nilai fisikaku hanya 7, karena aku tak bisa menjelaskan rumus, karena aku berbeda. Apa salahku jika aku tak pandai menjelaskan rumus benda jatuh, padahal aku tahu rasanya jatuh. Kakakku pernah bilang kepadaku, kalau gak pinter, setidaknya jangan jadi beban. Apa aku beban? Apa karena aku tak punya piala olimpiade, aku tak layak dibanggakan? Apa karena cita-citaku bukan menjadi dokter atau insinyur, aku jadi memalukan? Padahal aku bukan hanya suka menggambar, aku hidup dari situ. Setiap goresan warna adalah caraku bicara. Karena aku tak pandai menjelaskan rumus, karena aku selalu gagap dalam mendebatkan soal sejarah politik dunia. Tapi berilah aku satu pensil dan selembar kertas, aku bisa membuatmu paham tentang perasaanku tanpa kata. Tahu tidak, saat ada pameran seni antar sekolah, lukisanku dipajang. Temanya Indonesiaku. Aku melukis sebuah perahu yang menerjang badai. Perahu sederhana yang tampak tua dan rapuh, tapi tetap tegar menantang alam. Lukisan ini berhasil membuat orang berhenti. Ada yang menangis tertegun, ada pula yang memotretnya. Juri bilang lukisanku ini punya nyawa. Tapi saat ku beritahu Bapak, pameran, kau cuma ikut-ikutan, buang-buang waktu. Aku mulai percaya bahwa aku memang tidak penting, bahwa semua yang kulakukan ini hanya sia-sia. Tapi malam itu, aku melihat sesuatu di ruang tamu tanpa mereka tahu aku melihat. Ibu memegang lukisanku diam-diam. Ia menatapnya amat lama. Kemudian ia bicara pelan kepada Bapak. Begitu tegar, seperti perjuangan Bapak kamu dulu. Dan Bapak yang biasanya dingin, tiba-tiba bicara. Anak itu memang tidak pintar, tapi lukisannya buat aku nostalgia. Malam itu aku menangis, tapi bukan karena sedih. Untuk pertama kalinya aku merasa diakui, walau hanya sebentar, walau mereka tak tahu aku dengar. Sejak saat itu, aku tidak lagi sembunyikan lukisanku. Tidak peduli nilaiku merah, tak peduli disebut tak pintar. Aku seniman. Aku tak harus jadi hebat dalam rumus, kalkulasi, atau pidato. Karena negeri ini tidak hanya dibangun oleh angka-angka dan undang-undang, tapi juga oleh gambar, oleh warna, oleh melodi, oleh gerak tubuh di panggung. Seni adalah suara jiwa bangsa, dan aku adalah bagian dari itu. Coba lihat bendera kita, merah putih. Siapa yang menciptanya? Seorang pelukis. Lagu kebangsaan, ciptaan musisi. Tarian tradisional, patung pahlawan, film perjuangan,
Itu semua adalah ekspresi seni. Karena negeri ini tidak butuh seragam prestasi, tapi keberagaman potensi. Dan aku bukan anak pintar, tapi aku seniman. Dan aku bangga